Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وأن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah ya ikhwani wa fadhillah azanillah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik. Pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi rahimahullah taala. Baik, dan kita sekarang telah masuk di bab yang kelima dari pembahasan buku ini. Ya, di halaman 22 dari diktat panduannya. Baik. Ini masih menjelaskan seputar keutamaan Islam ya. Di bab yang keempat itu sudah diterangkan dari faedah pokok keutamaan Islam di situ. Penjelasan rincian akan kesempurnaan agama Islam ini. Rasanya Al-Quran itu merupakan kitab yang telah mencukupi. Tidak perlu kita cari lagi kitab yang lain sebagai pedoman dalam beragama, karena kita sudah dicukupkan dengan Al-Quran. Dan dalam Al-Quran diperintah untuk mengikuti dari sunnah Rasulullah SAW serta jalan para sahabat. Dan itu sudah hal yang mencukupi. Dan dari situ terpetik dari keutamaan umum dari Islam ini. Rasanya Islam dia merupakan agama yang sempurna, yang tidak butuh kepada pedoman yang lain, karena dalam agama kita sudah dicukupkan dengan Al-Quran, sunnah Rasulullah serta jalan para sahabat. Ya. Baik. Itu dari rincian dari keutamaan Islam akan kesempurnaan Islam, itu di bab yang keempat ya. Kemudian di bab yang kelima ini dia akan terangkan di sini tentang masalah hukum bernama dengan nama selain Islam, atau hukum keluar, dia keluar dari penamaan Islam. Dan diterangkan oleh beliau dalam bab ini. Ya. Ya, di halaman 22 kata beliau rahimahullah taala, berkata penulis rahimahullah taala, bab ma jaa fil khuruji an da'wal Islam. Bab tentang apa yang datang seputar masalah keluar dari penamaan Islam. Dari penamaan Islam. Ya. Jadi di sini beliau akan terangkan kepada kita tentang apa maksud seorang itu keluar dari penamaan Islam. Dan akan diterangkan di sini apa itu makna dari penamaan Islam itu sendiri. Penamaan Islam itu sendiri. Nah, hubungan bab ini dengan kitab keutamaan Islam itu jelas ya. Ini masih rincian dari bab yang kedua seputar kewajiban untuk masuk dalam agama Islam ya, secara sempurna. Jadi ketika dia keluar dari Islam, itu akan diterangkan, walaupun sudah diterangkan juga di bab yang kedua ya. Karena seorang itu dia keluar dari Islam, keluar dari penamaan Islam, itu dengan dua bentuk.
Kadang dia keluar seluruhnya, dalam artian dia kafir kepada Allah, ya, naudzubillah, dia keluar, dia tinggalkan agama, ya, atau dia keluar sebagian, dia keluar dengan melakukan dari perkara-perkara bid'ah, ya, dari sebagian amalan yang tidak ada contohnya dari tuntunan Allah dan Rasulnya dalam Islam ini. Itu juga dikatakan dia apa? Keluar dari penamaan Islam. Baik, jelas ya? Itu dari makna-makna dikatakan dia keluar dari Islam. Adapun Islam di sini yang dimaksud adalah Islam yang khusus, ya, dimaklumi. Nah, bukan Islam yang umum. Itu Islam yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, ini maksud dari bab keluar dari penamaan Islam. Ya. Kita sudah dipahami tadi, ya. Apa maksud dari makna keluar? Maksudnya dia keluar, ditinggalkan Islam ini, baik secara keseluruhan atau sebagian. Jadi kalau tinggalkan seluruhnya, itu dia murtad dari agama maksudnya. Dia tinggalkan sebagian, itu juga dari hal yang dia kadang masuk kepada perkara bid'ah, tapi dia masih muslim. Dia masih apa? Muslim. Jelas ya? Dan itu hukumnya semuanya dari hal yang diharamkan. Dari hal yang diharamkan. Karena seorang wajib untuk masuk dalam agama Islam. Jelas ini, ya? Baik. Adapun penamaan Islam jelas tadi, ya. Jadi kadang dari kaum muslimin itu dinamakan dengan al-muslim, kadang dikatakan al-mu'min, ya, kadang dikatakan hamba-hamba Allah. Itu sama semuanya. Ya, itu sama semuanya. Kadang dikatakan muslim, dikatakan mukmin, dan kadang dikatakan hamba Allah. Nah, baik. Adapun maksud dari keluar dari itu, ya, ada tambahan juga faedah dari diterangkan oleh para ulama yang lain. Dia keluar kemudian dia bernama dengan nama-nama yang lain selain dari penamaan Islam. Ya, nanti kita akan singgung sedikit, ya, dari penamaan tersebut, dari penamaan tersebut. Ya, jadi kan kalau dia keluar kan, itu kan sudah diterangkan ada dua macam. Dia keluar dengan seluruhnya, atau dia keluar apa? Sebagian. Dia keluar seluruhnya, itu bahasa lainnya dia apa? Murtad dari agama. Mungkin dia bernama dengan nama Yahudi, gitu kan? Mungkin dia bernama dengan nama Nasara, atau Hindu, Buddha, atau yang lainnya kan? Jelas dia bukan lagi apa? Muslim, kan begitu. Atau bentuk yang kedua, dia keluar sebagian. Itu kadang dia bernama dengan nama yang lain, nama-nama yang tidak ada tuntunan dalam agama kita. Ya, kadang dia membuat kelompok-kelompok dalam agama ini, ya, bernama dengan nama-nama yang tidak disyariatkan dalam agama. Ya, maka itu kadang dari hal yang diharamkan juga, dari hal yang diharamkan. Itu maksud dari bab ini, ya. Ya, al-khuruj an da'wal Islam. Ya, adapun sisi keterkaitan dengan keutamaan Islam jelas ini, ya. Ya. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya agama kita adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang wajib masuk dalamnya. Kapan dia tidak masuk, maka dia akan celaka, akan sengsara, akan binasa. Ya. Dan kebinasaan mungkin terbagi dua juga, sebagaimana yang tadi telah diterangkan, bentuk keluarnya juga terbagi dua. Mungkin dia binasa, dia celaka dengan kecelakaan yang selama-lamanya di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Atau mungkin dia celaka, dia sengsara, itu ada waktu tertentu. Kalau dia masih muslim, dia disiksa nanti pada hari kiamat dalam neraka kalau Allah kehendaki.
Tapi sepanjang dia masih punya keislaman, punya keimanan walaupun sebesar biji dzarrah, maka dia pasti akan keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Dipahami ya? Baik. Mungkin dari mana-mana kandungan bab ini ya. Ya. Jadi sekali lagi dari hubungan antara bab ini dengan kitab keutamaan Islam jelas ya. Karena kembali kepada keutamaan Islam, dari sisi Islam ini adalah agama yang diridhoi. Ya. Agama yang seorang itu wajib masuk dalamnya. Kapan dia tidak masuk, maka dia akan celaka, akan sengsara, ya, akan binasa. Dan di akhirat mungkin dia kekal dalam neraka kalau dia keluar dalam bentuk dia murtad, atau yang kedua mungkin dia disiksa oleh Allah sekadar dosa bid'ah yang dia perbuat. Kalau dia masih punya keislaman walaupun sebesar biji dzarrah, maka dia pasti akan keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Ya. Baik, mungkin dari penjelasan bab yang akan kita bahas ya dalam pembahasan ini. Nah. Baik. Kemudian di sini beliau bawakan ayat yang pertama. Ya, ini dalil yang pertama ya dari dalil dalam bab ini. Ya. Di sini beliau akan bawakan beberapa dalil. Ada sekitaran 5 dalil ya. Ada 5 dalil. 1 ayat dan ada 4 dari lafaz hadis. Baik. Kita baca ayatnya dulu. Beliau bawakan yang pertama dalil dari surah Al-Hajj ayat 78. Dan kata beliau rahimahullah taala, wa qauluhu ta'ala huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Baik. Ini ayat ada kelengkapannya ya. Kalau kita baca ayat lengkapnya itu paling bagus sebenarnya. Tergambar padanya dari keutamaan Islam. Dari keutamaan Islam ini. Kita bisa bacakan ayat lengkapnya di surah Al-Hajj. Ya, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Ya, begitu ayat lengkapnya ya. Ini ayatnya masih panjang lain kalau mau dibaca. Liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa i'tasimu billahi wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu ayat terakhir di surah Al-Hajj. Nah, dikatakan oleh Allah ya. Kalau di matan dikatakan huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dialah Allah yang telah menamakan kalian dengan al-muslimin. Ya, min qablu sebelumnya, wa fi hadha dan pada Islam ini. Ya. Di sini ada silang pendapat ulama dari lafaz huwa di situ ya, dhamir huwa. Dia. Di sini maksudnya dia siapa? Ya. Kebanyakan ulama berpendapat situ dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dialah Allah yang telah menamakan kalian. Ya. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya ayat ini dia di situ maksudnya Nabi Ibrahim. Adalah Nabi Ibrahim. Nah, kalau kita lihat ayat sebelumnya atau lafaz sebelumnya, di situ jelas ya bahwasanya dia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tadi ayat sebelumnya kita baca ya atau lafaz sebelumnya. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Di awal ayat ada perintah Allah untuk berjihad dalam agama Allah dengan sebenar-benar jihad. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan dialah Allah yang telah memilih kalian. Ini ya, ini Allah di sini jelas. Dan Allah tidaklah menjadikan dalam untuk kalian pada agama ini ada hal yang berat. Ada hal yang berat. Ya, di sini juga ada sisi keutamaan Islam. Ini yang sudah kita bahas di bab pertama ya. Maksudnya Islam itu adalah agama yang mudah. Adalah agama yang
mudah tuntunannya. Karena tidak ada hal yang berat dalam agama kita. Dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim. Ya, agama ayah kalian itu agama Nabi Ibrahim. Nah, di sini ada sebagian ulama tadi berpendapat, katanya tadi huwa itu kembali kepada Nabi Ibrahim karena di situ ada penyebutan Nabi Ibrahim. Ya. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha. Dan dialah Allah yang telah menamakan kalian. Ya, kita terjemah begitu ya. Dan dialah Allah, karena ini dari pendapat kebanyakan ulama tadi, yang telah menamakan kalian sebagai kaum muslimin. Min qablu, sebelumnya, maksudnya sebelum Islam datang. Jadi sudah dikabarkan di kitab-kitab terdahulu. Ya, di kitab Taurat, di kitab Injil, dan di kitab Zabur sebelumnya sudah disebutkan akan datang kaum muslimin, begitu ya. Nah, akan datang kaum muslimin. Yang menamakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Min qablu wa fi hadha, dan juga pada Al-Qur'an ini, dalam agama ini. Dipahami ya? Dalam agama ini. Ya. Baik. Jadi agama kita atau dalam agama kita sudah ditentukan di situ ya, penamaan kita yaitu kaum muslimin. Yaitu kaum muslimin. Tadi sudah diterangkan ya. Kadang dinamakan kaum muslimin, kadang dinamakan kaum mukminin. Muslim, mukmin sama saja ya. Kalau disendirikan, maka di situ ada kandungan makna mukmin juga. Ya. Disebut mukmin, maka dia juga bermakna apa? Muslim. Baik. Min qablu wa fi hadha, sebelumnya dan setelah ini. Ya. Jadi dulunya ketika Nabi dan para sahabat itu mereka dikatakan umat Islam, kaum muslimin. Ya, belum ada penamaan-penamaan yang muncul ya. Ya. Tapi Nabi sudah kabarkan dalam hadis, nanti kita akan baca juga di bab-bab setelahnya, bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, 73 golongan. 72 dalam neraka dan satu golongan dalam sorga. Ya, masing-masing golongan-golongan ini punya nama-nama. Ya, punya nama-nama ya. Bayangkan banyak sekali itu. 73 golongan. Tapi 72 dalam neraka, satu dalam sorga. Jadi para sahabat di masa dahulu mereka dikatakan muslim. Ya. Tidak ada penamaan lain. Tidak ada penamaan yang lain. Nah, ketika terjadi fitnah ini terbunuhnya Utsman bin Affan. Ya. Terbunuhnya Utsman bin Affan. Yang bunuh kan dimaklumi ya orang-orang apa? Khawarij. Yang bunuh Utsman ketika itu. Nah, disitulah terjadi fitnah. Disitulah terjadi apa? Terjadi fitnah. Dan disitulah butuh dibedakan nanti mana muslim yang benar dan mana muslim yang apa? Yang jalannya salah. Ya, yang jalannya apa? Salah. Ya. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Sirin rahimahullah taala. Ya, dari perkataan beliau yang masyhur. Ya, diterangkan ya. Nah, kata beliau rahimahullah taala, nah, kana an-nasu la yas'aluna ya anil isnad. Nah, atau di sebagian riwayat yang lain dikatakan lam yakunu yas'aluna anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Dulunya manusia itu tidak pernah bertanya-tanya tentang masalah sanad. Jadi kalau ada ilmu datang ya dari sahabat, itu kan jelas sahabat ini muridnya siapa? Nabi kan? Ya. Ada tabi'in datang, jelas itu muridnya sahabat. Jadi mereka tidak bertanya tentang masalah sanad. Tapi tatkala terjadi fitnah, maka dikatakan di situ mereka berkata,
sammu lana rijalakum. Ya, maka berikan kepada kami nama-nama rawi kalian yang menyambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan situ oleh Ibnu Sirin rahimahullahu taala, fayunzaru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli bid'ah ila ahli bid'ah atau ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Ya. Maka dilihatlah ketika itu kepada ahli sunnah. Ya, kalau yang bawa ilmu dari ahli sunnah maka diambil hadisnya. Kalau yang kemudian dilihat dari ahli bid'ah, kalau yang bawa dari ahli bid'ah maka tidak diambil apa? Hadisnya. Ya. Dan bid'ah yang muncul ketika itu adalah bid'ah khawarij. Ya, bid'ah khawarij yang tadi sudah diterangkan, itu awal fitnah yang terjadi di tengah kaum muslimin. Nah, dari situlah mulai muncul penamaan ahli sunnah. Ya, penamaan apa? Ahli sunnah atau ahlus sunnah. Ya, ketika sudah terjadi fitnah dengan terbunuhnya siapa tadi? Utsman bin Affan. Ya, di situ mulai dibedakan mana khawarij, mana apa? Ahli sunnah. Padahal semuanya muslim. Semuanya apa? Muslim kan? Khawarij itu dimaklumi ya. Mereka itu kalau dilihat dari ibadahnya lebih banyak ibadah mereka daripada ibadah para sahabat. Ya, puasa mereka, salat mereka itu melebihi jumlah dari puasa sunnah, salat sunnah dari para sahabat. Tapi Nabi terangkan dalam hadis-hadis. Nanti kita akan baca insyaallah taala masalah khawarij ya. Mereka dikatakan telah keluar dari agama ya, sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya begitu. Ya. Jadi keluar dari agama seperti itu modelnya. Dari busur anak panahnya keluar. Mereka dikatakan keluar dari agama. Kemudian diterangkan di hadis lain mereka dikatakan kilabun nar. Dikatakan anjing-anjingnya neraka. Ini orang-orang apa? Khawarij. Ya. Padahal mereka masih muslim. Mereka masih muslim, tapi Nabi ancam seperti itu. Ya, dalam hadis-hadis. Dipahami ya? Nah, dari situlah muncul penamaan-penamaan. Ya, ada penamaan ahlu sunnah. Ini bukan penamaan yang bid'ah ya. Bukan penamaan yang apa? Diada-adakan. Karena dia muncul nama tersebut di masa para sahabat. Ya, di masa para tabi'in. Dan itu dari generasi-generasi yang sudah diterangkan ya, yang masih mendapat rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keutamaan mereka. Dipahami ya? Ya, beda dengan nama Khawarij. Ya, Khawarij ini Nabi telah terangkan penamaan kelompok ini adalah kelompok yang sesat. Adalah kelompok yang apa? Yang sesat. Dipahami ya? Baik. Baik. Jadi seorang ketika dia bernama dengan ahli sunnah itu bukan hal yang tercela. Bukan hal yang tercela dan dia bukan dianggap memecah belah agama ini. Karena itu penamaan yang syar'i. Penamaan yang apa? Yang syar'i. Ya. Yang tadi sudah diterangkan oleh Ibnu Sirin rahimahullahu taala. Jelas ini ya? Baik. Makin dari sebagian ya dari pembahasan masalah penamaan tadi itu. Masalah penamaan yang sudah diterangkan. Baik. Dan dalam agama kita itu kita kenal ya, banyak penamaan dari orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Kadang mereka dinamakan as-salaf. Ya, dikatakan apa? As-salaf. Ya, penamaan salafi juga itu bukan hal yang baru. Ya. Karena Nabi SAW sendiri yang menamakan dirinya dengan apa? Dengan as-salaf. Nabi berpesan kepada Fatimah ketika itu. Ya, di dalam hadis ya, beliau bersabda, "Ittaqillaha wasbiri fa inna ni'mat salaf ana laki." Dan bertakwalah engkau wahai Fatimah dan bersabarlah. Karena sebaik-baik salaf untukmu adalah aku. Jadi Nabi menamakan dirinya sebagai apa? As-salaf. As-salaf itu adalah muslim. Adalah seorang muslim, seorang yang beriman. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Ya. Di sini dibedakan ya dengan penamaan-penamaan yang muncul di tubuh umat Islam itu. Ya. Sekarang kan banyak penamaan-penamaan. Ya. Jadi kalau dia bukan di atas jalan yang benar, maka penamaan-penamaan itu adalah penamaan-penamaan yang bid'ah, yang tidak ada dasar dalam agama kita. Ya, apa saja mau dinamakan dengan apa? Sekarang banyak nama kan? Ya, yang muncul. Dan itulah dari gambaran-gambaran yang Nabi telah terangkan tadi. Umat ini akan terbagi, terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Tapi yang 72 dalam neraka diancam, dan yang selamat dalam apa? Surga. Hanya satu golongan saja. Baik. Itulah ketika ditanya di hadis, ya, siapakah mereka yang selamat itu? Nabi terangkan di situ. Ya, ma'ada alaihil yauma wa ashabi. Mereka lah orang-orang yang beragama seperti agamaku pada hari ini dan agama sahabatku. Agama sahabatku. Itulah yang dikatakan tadi as-salaf, dikatakan mereka ahli sunnah wal jamaah. Kadang dinamakan dengan al-ghuraba, orang-orang terasing. Itu semua ada hadis-hadisnya. Ya, kadang dikatakan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Ya, kadang dikatakan at-taifatul mansurah, kelompok yang senantiasa ditolong. Ini semua ada dasar-dasarnya dalam agama kita. Diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan penamaan-penamaan tadi dari apa? Selain penamaan syar'i ya. Nah, itu dari hal-hal yang muncul yang tidak ada dasar dalam masalah ini. Ya. Baik. Akhirnya sebagian pembahasan dari ayat yang telah kita terangkan. Dan di ayat ini faedah pokoknya jelas tadi ya. Di sini penjelasan tentang apa wajibnya seorang itu bernama ya dengan nama yang Allah telah menamakan kaum muslimin dalam Al-Qur'anul Karim sebagai muslim. Ya. Wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dan juga padanya di sini diterangkan kepada kita keutamaan umat Islam di mana mereka yang telah disebut oleh Allah di kitab-kitab terdahulu. Ya. Dan di kitab Al-Qur'anul Karim diulangi lagi penyebutannya. Nah, mungkin dari sebagian keutamaan dari umat Islam. Baik. Ya. Tapi ini segera ada sebagian pembahasan di ayat ya. Mudah-mudahan cukup. Insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan di hadis masih penjelasan tentang masalah bab ini ya. Tentang hukum keluar dari penamaan Islam. Baik. Ya segera dari sebagian pembahasan, semoga ada manfaatnya. Ada yang ditanyakan dari pelajaran? Silakan. Akhiri majelisnya. Nah, subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.